Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Salah satu permohonan dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Firman Tuhan kepada kita saat ini meminta kita jangan bodoh, tetapi mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Sumber satu-satunya bagi kita untuk mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan adalah dengan firman-Nya, perintahnya yang kita temukan di dalam kitab suci. Tuhan berbicara kepada kita akan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Roh-Nya menuntun kita sehingga kita percaya dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kitab suci memberitahukan kepada kita, Tuhan itu Esa, tidak boleh ada Allah lain. Tuhan itu penuh kasih dan pengampun. Tuhan itu kudus. Dan diberitahukan juga kepada kita apa yang baik untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Hidup di dalam kasih, kesetiaan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan sebagaimana Kristus kudus dan penuh kasih. Hidup sebagai anak-anak terang karena terang Kristus menerangi hidup kita. Terang itu menuntun hati kita untuk bertindak benar dan adil. Dan selalu menguji apakah yang kita lakukan itu berkenan kepada kehendak Allah. Contoh, kita datang ke rumah Tuhan adalah baik. Tetapi datang hanya sebagai rutinitas tanpa pengenalan yang benar akan kasih karunia Tuhan akan menjadi hampa dan tak bermakna. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah baik, namun tanpa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan itu hanya kesia-siaan. Jangan bodoh, tetapi berusaha sedaya mampu kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Hindarkan diri dari keinginan jahat, egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri. Mari tetap perhatikan dengan seksama apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Cermati setiap keinginan yang terdapat di dalam jiwa kita. Mengerti kehendak Tuhan itu berarti mendahulukan perintah Tuhan. Firman-Nya menjadi pertama dan utama, lalu membuat keinginan dan pikiran kita menjadi nomor 2. Contoh, kalau kita punya uang dan sudah cukup lama kita sisihkan untuk memenuhi sesuatu keinginan pribadi kita. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika kita ingin membelanjakan uang yang sudah kita sisihkan, ada saudara kita yang membutuhkannya. Butuh untuk kesembuhan sakit, atau butuh uang sekolah anaknya, atau makan, atau mungkin lampu rumahnya terputus karena tidak sanggup membayarnya. Maka dengan mengerti kehendak Tuhan, uang yang hendak kita belanjakan untuk kepentingan pribadi kita, dengan rela hati kita persembahkan kepada Tuhan untuk membantu mereka yang sangat memerlukannya. Dipenuhi oleh Roh Tuhan, membuat dan membantu kita melakukan kehendak-Nya. Mengikuti keinginan daging adalah hal kebodohan, dan mentaati firman-Nya itulah kehendak Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami agar kami jangan menjadi bodoh, tetapi tetap mengusahakan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.